Jadi kalau seseorang sudah menyampaikan laporan atau pengaduan kepada polisi, itu oleh pihak kepolisian akan dilakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan, akan digelar perkara internal oleh pihak kepolisian itu untuk menentukan apakah memenuhi syarat, apakah cukup alat bukti atau tidak. Yang dalam perkara pidana itu minimal harus ada 2 alat bukti. 2 alat bukti itu bisa berupa keterangan saksi, bisa juga berupa keterangan ahli atau 2 orang saksi, bisa juga berupa surat, minimal seperti itu. Kemudian juga nanti ada barang buktinya. Dari itu semuanya, keterangan saksi korban maupun istilahnya pelapor, juga saksi lain yang mengetahui, yang melihat, yang mendengar tindak pidana yang dilaporkan itu, berikut barang bukti, kalau ada juga surat-suratnya, itu akan dikaji oleh para penyelidik ya, bisa nggak memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Begitu misalnya para penyidik yang ikut gelar perkara dengan pimpinannya itu menyatakan ini cukup alat bukti, minimal 2 alat bukti ada nih, ada 2 keterangan saksi, ada juga surat atau ada barang bukti berupa ini dari tindak pidana yang dilaporkan. Nah, itu bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, tingkat penyidikan. Di tingkat penyidikan tinggal memperdalam atau menambah keterangan-keterangan yang telah ada di dalam proses penyelidikan. Nanti akan menjadi lebih terang tentang unsur-unsur dari pasal yang disangkakan dan alat-alat buktinya. Jika sudah ada keterangan yang terang seperti itu, penyidik masih kurang yakin, merasa kurang sempurna, penyidik bisa memeriksa atau meminta keterangan ahli. Bisa 1 orang, bisa 2 orang, yang bagaimana ahli menerangkan terhadap tindak pidana yang dilaporkan dengan saksi-saksi seperti ini, ya, dengan alat bukti seperti ini, menurut keterangan ahli seperti apa. Nah, ahli akan menjelaskan dan menerangkan semuanya. Jika itu sudah semuanya memenuhi persyaratan-persyaratan, memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang disangkakan, baru itu diberkas, dibuat resume dan dikirim ke kejaksaan untuk diteliti oleh penuntut umum, namanya pra penuntutan, apakah berkas tadi sudah lengkap atau masih kurang. Kalau sudah lengkap, jaksa akan memberitahukan nanti bahwa itu bisa dikirim ke kejaksaan, berkasnya sudah lengkap, akan menerima P21. Setelah P21, jaksa akan membuat surat dakwaan. Setelah membuat surat dakwaan, dalam proses 1 minggu atau 2 minggu akan berkas dilimpahkan ke pengadilan, dan pengadilan nanti akan menetapkan hari sidangnya kapan. Itu proses seperti itu. Nah, dari kasus ini dulu misalnya Pak siapa? Vicky. Pak Vicky melaporkan lebih dulu ya, melaporkan lebih dulu. Kemudian satu lagi, Angel Lega ngelapor belakangan. Kenapa lapornya Pak Vicky lebih dulu kok? Sekarang justru yang disidangkan misalnya Pak Vicky. Nah, tergantung dari proses dulu waktu laporan Pak Vicky melengkapi nggak dengan alat-alat buktinya, terus kemudian sudah diperiksa atau belum tentang adanya saksi-saksi yang menyaksikan perbuatan sangkaan atau dugaan ada tindak pidana seperti yang Pak Vicky laporkan, saksi-saksinya siapa aja, barang buktinya apa aja. Nah, itu sudah diperiksa atau belum oleh pihak penyidik. 1. Jika sudah diperiksa, kemudian penyelidik dulu ya, penyelidik itu sudah menggelar perkara belum, terus sudah menilai belum memenuhi syarat atau tidak, unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak, itu gitu. Kemudian misalnya lagi proses, tahu-tahu ada pihak lain, Ibu siapa? Angel. Ibu Angel lapor, diperiksa juga oleh penyelidik tadi. Setelah diterima oleh Yang Mas, diperiksa, dilakukan penyelidikan. Nah, ini tergantung dari 2 perkara nih, yang sini laporan si A, ini laporan si B, yang memenuhi syarat itu siapa nih? Yang mana nih? Saksi-saksinya lebih kuat yang mana? Misalnya laporan pertama Pak Vicky ya. Pak Vicky ini ada nggak 2 alat bukti yang mendukung laporannya? Demikian pula Ibu Angel ya. Waktu menyampaikan laporan tuh, kemudian dilakukan penyelidikan,
memenuhi unsur nggak, saksi-saksinya apa nggak. Siapa tahu saksinya lebih banyak loh, ini kok masih ngambang nih, masih ragu, belum ada lagi. Ini prosesnya lebih cepat, lebih duluan bisa kelar seperti itu prosesnya, seperti sehingga masyarakat umum bisa berpendapat ini kenapa laporannya Pak Vicky lebih dulu, tahu-tahu kok yang laporannya Bu Angel belakangan ini duluan. Nah, ini tergantung penilaian saat proses penyelidikan sampai penyidikan. Nah Pak, gitu, waktu Pak. pemeriksaan berkas barang bukti itu biasanya berapa lama sih Pak? Itu tergantung daripada pihak penyidik itu sendiri ya. Penyidik itu apakah saat melakukan pemeriksaan itu langsung dapat barang buktinya atau tidak. Misalnya contoh